Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, yang begitu banyak memberikan anugerahnya kepada kita. Tentu sepantas dan seyogyanya lah kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjaga amanah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kita mendapatkan syafaat yang berakhir nanti, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, Al-Fakir Ahmad Apandi dari SDN Mekarsari 5, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, menyampaikan tentang sekelumit kisah seorang manusia hingga sekarang diagungkan namanya, dimuliakan namanya. Siapa beliau? Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah, di mana ketika itu di negeri Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha ingin menghancurkan kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah karena ada rasa kedengkian, ada rasa syirik, ingin menghancurkan kota Mekah, melihat di mana di situ sebagai pusat suatu ibadah untuk menyembah berhala. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Allah mengutus burung ababil untuk menghancurkan tentara bergajah, sehingga tentara bergajah yang secara akal mereka memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, akan tetapi dengan iradatnya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata mustahil bagi Allah. Man arada say'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ketika Allah sudah berkehendak, maka sebesar apapun kekuatan makhluk tidak bisa dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Allah menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Alam ini menyambut kedatangan manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi ini, Nabi Muhammad dipenuhi dengan cahaya nur ilahiyah. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi yatim tanpa ada seorang ayah, ia diasuh seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Dengan kemuliaannya dalam tradisi Arab ketika itu, di mana ketika ada bayi yang baru dilahirkan, disusuinya oleh seseorang yang berasal dari perdesaan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika Halimatus Sa'diyah merawat Nabi Muhammad SAW, sungguh sangat dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kampung tersebut dengan keberkahan, menganugerahkan ternak-ternak mereka dengan suatu keberkahan. Manusia yang mulia yang berada di suatu tempat bisa mempengaruhi lingkungan. Kita sebagai umatnya adalah merupakan suatu hal yang mungkin harus kita syukuri. Betapa banyaknya orang-orang atau para nabi berharap menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita di sini bagaimana meneladani tentang sikapnya Nabi Muhammad SAW. Ketika berusia 8 tahun ditinggalkannya oleh ibunya yang bernama Siti Aminah, dirawatlah oleh Abu Thalib, kakeknya, seorang pemuka agama, seorang pemuka di mana dihormati di kota Mekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kakeknya meninggal, lalu dirawatlah
oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW diajari untuk berdagang ke negeri Syam. Ketika berusia 25 tahun Nabi Muhammad berdagang di negeri Syam, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin dengan perilakunya, dengan tutur katanya, dengan sikapnya yang menunjukkan bahwa beliau adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada usia seperti itu, di mana ia membawa dagangan seorang saudagar yang kaya raya, seorang janda yang Allah pun memuliakannya yang bernama Siti Khadijah. Melihat cerita daripada orang yang mendampingi Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah pun tertarik dengan sikapnya Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika itu Siti Khadijah berkata kepada utusannya, "Wahai utusanku, sampaikan kepada Abu Thalib, aku ingin mengenal Muhammad ketika itu belum menjadi nabi." Lalu disampaikannya dengan singkat cerita. Pada akhirnya menikahlah Nabi Muhammad SAW pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah. Dalam perjalanan berkeluarga, Siti Khadijah memberikan suatu dorongan, memberikan suatu arahan, memberikan suatu dukungan terhadap suaminya tersebut, yang pada akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW melihat bagaimana kondisi jahiliyah di kota Mekah, beliau berdiam diri di Gua Hira pada usia meranjak 40 tahun. Ketika ia berdiam diri, datanglah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, menyampaikan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5, menjelaskan tentang bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Rasul, bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi. Disitulah kemuliaan Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayatnya. Beliau senantiasa memikirkan bagaimana tentang umatnya, umati. Dia tidak memikirkan pribadinya. Dia memikirkan bagaimana umatnya ini selamat di akhirat kelak. Oleh karena itu, sepantasnya lah kita untuk senantiasa memuji beliau, membaca selawat kepada beliau, agar senantiasa kita menjadi umat yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.